Anak itu tumbuh dalam perasaan tak terlihat, seolah keberadaannya tak diakui oleh sang ibu, hingga ia bertemu dengan neneknya, dan barulah ia merasakan hangatnya penerimaan dan ketenangan, seakan bisa memahami isi hatinya. Sang nenek perlahan mulai membuka cerita lama, saat ibunya sedang berjuang melahirkannya. Kala itu, proses kelahiran berjalan sulit, dokter menyarankan untuk menyelamatkan sang ibu saja dan membiarkan bayi tidak lahir ke dunia. Tapi ibunya bersikeras mempertaruhkan nyawanya demi sang bayi. Karena itulah, bagi ibumu, kamu lebih penting dari hidupnya sendiri, ucap sang nenek. Mendengar itu, hati Kana mulai melunak, rasa kecewa dan keluh kesah yang selama ini ia pendam perlahan berubah menjadi pemahaman. Ia sadar, mungkin selama ini ia hanya salah mengerti, dan belum mampu memahami dunia orang dewasa. Hari-hari pun berlalu dalam dekapan kasih sayang sang nenek. Kana tumbuh dalam kehangatan dan perhatian, ia bekerja paruh waktu untuk meringankan beban biaya kuliah. Namun pekerjaan itu membuatnya jarang berbincang dengan nenek seperti dulu, hanya ada sapaan singkat di pagi hari. Kana bercita-cita menjadi penyanyi dan penulis lagu. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan di akademi musik, ia mulai tampil di jalanan kota kelahirannya. Lagu-lagunya semula tak dipedulikan, namun lama-kelamaan suara indahnya menarik perhatian. Hingga suatu hari, pemilik sebuah kafe musik menawarinya tampil di tempatnya. Sejak saat itu, Kana mulai dikenal warga kota. Kemudian ia ingin mencoba peruntungan di Tokyo, tapi sang ibu keberatan. Baginya, Tokyo adalah kota keras yang tidak menjanjikan keberhasilan. Namun Kana tak goyah. Aku ingin mencoba, sekalipun gagal, aku tak akan menyesal, karena ini adalah impianku, dan mimpi itu diciptakan untuk diwujudkan. Langkah Kana meninggalkan kampung halamannya adalah awal dari perjalanannya yang lebih besar. Tapi ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, jarak antara dirinya dan sang nenek akan semakin jauh. Di Tokyo, hidupnya tidak mudah. Ia tinggal di kamar kos kecil, bekerja sebagai pelayan restoran, dan tetap menyanyi di jalanan. Tapi tak seperti di kota asalnya, orang-orang di Tokyo berjalan cepat dan tak peduli. Suatu malam, matanya tertuju pada bantal kecil bergambar Dewi toilet hadiah dari neneknya. Ia teringat pesan sang nenek, kalau kamu membersihkan toilet dengan sungguh-sungguh, hidupmu tidak akan terlalu buruk. Dalam keputusasaan, ia mulai membersihkan toilet sambil menangis. Tapi saat itu, ia merasa sedikit lebih kuat, percaya bahwa keberuntungan akan datang bagi hati yang bersih. Ia kembali bernyanyi meski tak ada yang mendengarkan. Hingga suatu hari, ia melihat selebaran lomba menyanyi untuk talenta muda. Ia mendaftar, penuh harapan. Namun tepat saat ia mendapat kabar bahwa neneknya jatuh sakit. Nenek yang ia temui tampak lemah, namun tetap anggun. Saat Kana ingin tahu keadaannya, nenek justru marah. Cepat kembali ke Tokyo, ia mengusir Kana dengan dingin, dan itulah terakhir kalinya mereka bertemu. Nenek menangis diam setelah Kana pergi, karena ia tahu cucunya butuh fokus, bukan kekhawatiran. Kana kembali ke Tokyo dan tetap mengejar mimpinya. Ia menulis lagu, mengaransemen musik, tetap bekerja, dan akhirnya tampil di panggung lomba dengan lagu ciptaannya sendiri. Beberapa waktu berlalu, Kana akhirnya mencapai mimpinya. Jika dunia bertanya siapa pahlawan Kana, ia akan tersenyum dan menunjuk ke langit tempat neneknya kini tinggal, menatapnya dengan bangga.